Babak 651, Kehilangan Pedang Iblis. Sarah mengusulkan untuk pergi ke Sekte Tianshan untuk mencari cakra. Julian sangat khawatir. Karena situasi Sarah saat ini sangat istimewa. Dia memiliki darah kura-kura di tubuhnya, jadi dia tidak bisa mengubah suasana hati atau menggunakan energi sejati, dan dia juga memiliki pedang jahat sejati di tangannya. Namun, Sekte Tianshan selalu mengasingkan diri. Tidak ada seorang pun di Sekte Tianshan yang menggunakan ponsel. Meskipun mereka memiliki ponsel, tidak ada sinyal di area di mana Sekte Tianshan berada. Julian tidak bisa menelepon Cakra dan memintanya datang untuk menyelamatkan. Sarah tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bersikap bijaksana. Kamu tidak bisa pergi sekarang, jadi hanya aku yang bisa mencalonkan diri untukmu." Julian berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan segera menghubungi King Kotake dan meminta pesawat khusus wilayah militer untuk mengantar Anda ke Sekte Tianshan. Tanpa basa-basi lagi, aku akan segera pergi." Sarah tidak banyak bicara, mengambil pedang jahat sejati, berbalik dan pergi. Dia pergi ke Sekte Tianshan kali ini tidak hanya untuk membantu Julian menemukan pembantu, tetapi yang lebih penting, dia juga memikirkan tentang ilmu pedang yang tercatat di Gua Salju. Entah kenapa, dia sangat rakus terhadap seni bela diri yang ditinggalkan oleh Raja Jahat Sejati. Ketika dia berada di Gua Salju beberapa hari yang lalu, karena Dimitri ada di sana, dia tidak punya pilihan selain menekan keinginan di dalam hatinya. Sekarang dia tahu bahwa Julian sedang mencari cakra, dia segera berdiri. Pedang Iblis adalah teknik pedang yang diciptakan oleh Raja Jahat Sejati ketika dia masih setengah gila dan setengah iblis. Dia hanya mempelajari teknik sangking untuk menekan darah iblis, yang diperintahkan Dimitri untuk dia pelajari. Adapun pedang ajaib, Dimitri tidak memberinya nasihat apapun, dan dia juga tidak mempraktikannya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi Gua Iblis lagi. Setelah meninggalkan Villa Priscilia, Sarah mengeluarkan ponselnya dan menelepon keluarga Hansel. "Bu, aku tidak akan kembali untuk makan malam hari ini." "Ah, Sarah, hari ini adalah tahun baru Imlek dan kita mengadakan makan malam reuni. Apa yang bisa saya bantu?" "Sesuatu telah terjadi, dan aku harus menghadapinya. Itu saja." Aku menutup telepon. Sarah menelepon ke rumah dan memberitahu keluarga Hansel. Setelah diberitahu, dia langsung bergegas ke area militer. Julian juga menelepon King Kotake dan memintanya mengirim pesawat khusus untuk mengawal Sarah ke Sekte Tianshan. Setelah memberikan instruksi, Julian menutup telepon. Kelvin duduk di samping dan berkata, "Dunia seni bela diri kuno akan berada dalam kekacauan." "Ya," Julian mengangguk ringan. Sejak ramuan dalam penyuruh muncul setelah dibunuh di penyuruh, dan ramuan dalam dipotong menjadi 8 bagian, dunia seni bela diri kuno berada dalam kekacauan. Hal ini dapat mempengaruhi perdamaian dunia sekuler. Dia tampak serius dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang memenangkan ramuan batin." Kelvin berpikir sejenak dan berkata, "Ramuan bagian dalam dipotong menjadi 8 bagian. Saya mendapat 1. Luka dari Sekte Tianshan juga mengambil bagian. Joseph dari keluarga Dun juga mendapat bagian. Das dari klan Stuart seharusnya memilikinya di tangannya. Ada juga salinannya, dan Mark dari keluarga Fisher juga memiliki salinannya. Saat perampokan, saya hanya mengetahui keberadaan mereka berlima, dan 3 lainnya tidak mengetahui keberadaan saya." Julian bertanya, "Saudara Janner, menurut Anda siapa yang akan memegang 3 saham sisanya?" Kelvin berpikir sejenak dan berkata, "Jeffrey, Jersey, Surga, Shaolin Maha, Bari, Dubutianya dari keluarga Kotake, 3 bagian sisanya harus berada di tangan orang-orang ini." Selama pertarungan sengit dengan penyuruh, Kelvin juga mengamati orang yang menyerang penyuruh. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang terkenal dan berkuasa, dan mereka semua telah memasuki alam ke-8. Adapun 7 alam lainnya, atau bahkan puncak dari 7 alam, dia merasa bahwa orang-orang ini mungkin tidak dapat merebut ramuan batin. Mungkin Bari juga memiliki salinannya di tangannya. Kekuatannya terjaga dengan baik dan dia seharusnya bisa merebutnya. Kelvin telah menghindari Bari, tidak menghubunginya, dan tidak melihat apakah dia telah merebut ramuan batin. Namun, dilihat dari kekuatannya dan kekuatan anak buahnya, dia juga harus bisa merebutnya. Julian mengeluarkan ramuan batin yang selalu dia bawa. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia bertanya, "Bisakah benjolan berdaging ini benar-benar meningkatkan kekuatan seseorang?" "Pasti, energi kekerasan dari ramuan batin." "Ya," Julian mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa memurnikan ramuan dalam penyuruh sekarang. Dia tidak ingin memperbaikinya sekarang, dia berencana menunggu lukanya pulih dan mendapatkan kembali energi aslinya sebelum membuat rencana apapun. Selanjutnya, dia menunggu dengan sabar di rumah Priscilia. Dia sangat yakin bahwa orang yang menculik Taraf dan yang lainnya akan menelepon lagi. Sambil menunggu, dia tidak menganggur. Memanfaatkan hak istimewanya, dia memanggil kamera pengintai villa, tetapi tidak ada seorang pun yang terfoto oleh kamera pengintai sama sekali.
Hanya pengawasan di luar villa yang menangkap mobil eksekutif berwarna hitam. Julian segera menelepon King Kotake dan memintanya berusaha sekuat tenaga untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Dalam sekejap mata, sudah tengah hari. King Kotake menelepon balik. Saudara Fisher, saya memeriksa informasi kendaraan. Setelah meninggalkan villa, saya pergi ke villa lain. Saya tinggal sekitar setengah jam lalu pergi. Saya meninggalkan sungai. Saya tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya sekarang. Villa mana yang kamu kunjungi lagi? Area Villa Harapan. Ya, aku mengerti. Pihak lain menelepon dan mengatakan bahwa dia telah menangkap Qin Nian dan pergi ke area Hope Villa, jadi dia pasti pergi untuk membantu Qin Nian. Dia berdiri dan berkata, Saudara Janner, saya akan mencari Qin Nian. Kamu sangat lemah sekarang. Tetaplah di rumah dan jangan bergerak. Kelvin juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, Aku bukannya tidak berguna, aku akan bergabung denganmu. Julian berpikir sejenak, ya. Setelah itu, dia membawa Kelvin dan pergi dari sini. Pergi ke area Hope Villa. Menemukan Qin Nian. Qin Nian sudah bangun. Qin Suang tidak ada di rumah, jadi dia tidak curiga dan mengira Qin Suang telah keluar. Tuan muda. Ketika dia membuka pintu dan melihat Julian, Penatua Qin menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan segera memanggil Julian ke dalam ruangan. Cepat, masuk dan duduk. Julian masuk ke villa. Dia duduk di sofa di ruang tamu. Tuan muda, apa yang ingin Anda minum? Julian berhenti sebentar dan berkata, Tidak perlu, Butler Qin, tahukah Anda bahwa Qin Suang diculik? Ah. Qin Nian tertegun dan bertanya, Saya diculik. Apa yang terjadi? Julian berkata, Seseorang menelpon saya pagi ini dan mengatakan bahwa mereka telah menculik Qin Suang dan ingin dia tetap hidup. Mereka meminta saya untuk memberitahu kakek dan memberinya ramuan dalam penyuruh sebagai gantinya. Mendengar ini, ekspresi Qin Nian menjadi serius. Dia duduk perlahan. Julian bertanya, Pelayan Qin, apakah Anda telah mengikuti kakek saya selama ini, kan? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang apa yang terjadi 30 tahun yang lalu? Qin Nian mengangguk dan berkata, Ya, saya memang mengikuti gurunya selama bertahun-tahun. Saya tidak terburu-buru kembali sampai Tuan Muda kembali ke sungai. Adapun apa yang terjadi 30 tahun yang lalu? Qin Suang sedikit ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah harus memberitahu Julian. Julian berkata, ketika saya berada di keluarga Fisher di Kyoto, saya bertemu Rudian, ayah kakek saya. Kedua kakinya diamputasi. Evelyn memberitahu saya bahwa kaki Rudian diamputasi karena kakek saya menyerangnya. Selain itu, kakek juga membunuh banyak anggota keluarga Fisher, tetapi menilai dari nada bicara kakekku, dia terpaksa melakukannya. Berita yang diterima Julian sebelumnya adalah kakeknya diserang saat berlatih. Roger membantah serangan itu, hanya mengatakan bahwa kakeknya dirasuki setan dan melakukan pembunuhan besar-besaran di keluarganya. Dia tidak mempercayai Roger saat itu. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan Jiang benar. Adapun kakeknya, sama sekali tidak diserang oleh serangan diam-diam saat berlatih dan menjadi gila. Dan siapa Sandy? Dia menatap Qin Nian, menunggu jawaban Qin Nian. Bab 652, tiba di Sekte Tianshan. Julian samar-samar ingat. Ketika dia berada di rumah Roger Kyoto, kakeknya menyebut Sandy. Mengatakan mereka seharusnya tidak mengancamnya dengan Sandy. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, Julian tidak tahu. Qin Nian terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan menunggu sampai guru memberitahu Anda hal ini secara langsung. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakannya. Julian menarik napas dalam-dalam. Dilihat dari nada bicara Qin Nian, dia memang tahu apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Karena dia tidak ingin mengatakannya, Julian tidak memaksanya. Apakah kamu tahu siapa yang menculik Qin Suang? Qin Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidur sangat nyenyak tadi malam. Hampir tengah hari ketika saya bangun. Saya tidak melihat Suanger. Saya pikir dia sudah keluar dan tidak ingatlah itu. Jika Tuan Muda tidak datang untuk memberitahuku, aku belum mengetahuinya. Qin Nian tidak mengetahui hal ini, dan Julian tidak bertanya lagi. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Orang-orang yang menculik Taraf, Qin Suang dan lainnya pasti akan menelepon lagi. Penantian ini berlangsung lebih dari 1 jam. Telepon Julian berdering lagi. Dia sudah memberitahu King Kotake, mengunci ponselnya, dan melacak semua nomor yang meneleponnya. Dia menjawab telepon dengan tenang. Suara serak terdengar dari telepon. Julian, apakah kamu sudah memberitahu Dimitri? Julian berkata dengan tenang, kamu tidak perlu memberitahu kakekku. Jika kamu menginginkan ramuan dalam penyuruh, aku bisa memberikannya kepadamu.
Aku punya satu di tanganku. Tetapi jika mereka kehilangan selai rambut pun, kamu bisa, bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan ramuan batin ini. Petik 2. Peneleponnya adalah Miguel, bos dari Tree Ronger. Dia hanya menebak bahwa Dimitri telah memperoleh ramuan batin, tetapi dia tidak dapat menghubungi Dimitri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Julian juga memilikinya di tangannya. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, saya hanya menginginkan ramuan batin dan saya tidak akan pernah menyakiti mereka." Julian bertanya, "Di mana Anda berdagang?" "Jangan khawatir, tunggu notifikasi saya." Miguel menutup telepon. Segera setelah dia menutup telepon, King Kotake menelepon Julian dan berkata, "Saudara Fisher, pihak lain menggunakan telepon internet khusus. Alamat IP disembunyikan dan lokasi spesifiknya tidak dapat dilacak." "Ya, aku mengerti." Julian menutup telepon. Qin Nian bertanya, "Tuan, bagaimana? Apa yang terjadi?" Julian mengeluarkan ramuan dalam, melihat ramuan dalam, dan berkata, "Mereka datang untuk ramuan dalam. Sekarang saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan ramuan dalam untuk menyelamatkan orang." Kelvin sedikit mengernyit dan berkata, "Gunakan saja ramuan dalam untuk menyelamatkan orang. Bukankah ini tidak pantas? Kita harus terus menunda waktu dan menunggu Sarah pergi ke Tianshan untuk mengirim bala bantuan dan membuat pengaturan rinci." Julian berkata, "Ketika mereka menelepon lagi, jika Sarah tidak dapat hadir, maka saya tidak punya pilihan selain menepati janji." Qin Nian juga menatap ramuan dalam penyuruh di tangan Julian. Meskipun dia tidak menghadiri konferensi Tianshan, dia tahu apa yang terjadi di konferensi Tianshan. Dia tidak menyangka bahwa Julian juga memilikinya. "Tuan, aku akan pergi bersamamu." Julian melirik ke arah Qin Nian dan bertanya, "Pelayan Qin, kamu juga harus menjadi seorang pejuang, kamu berada di alam apa?" Qin Nian tersenyum dan berkata, "Memang benar saya seorang pejuang, tetapi wilayah saya tidak tinggi dan saya baru saja memasuki alam keempat." "4 bidang, ini sudah sangat kuat." Julian mengangguk dan berkata, "Jika Sarah tidak dapat kembali tepat waktu, mohon minta Tuan Qin untuk ikut dengan saya." Kelvin bertanya, "Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan ramuan dalam penyuruh untuk menyelamatkan orang? Ramuan dalam ini dapat meningkatkan keterampilan Anda secara signifikan dan memungkinkan Anda memasuki alam ke-8, atau bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi." Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Julian berkata, "Saya juga tidak tega berpisah dengannya, tetapi dibandingkan dengan ramuan batin, kehidupan manusia lebih penting, dan kami masih belum tahu siapa yang menculik Taraf dan yang lainnya." Kelvin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Julian menghargai persahabatan, apalagi ramuan batin, bahkan jika itu adalah ramuan, dia mungkin akan menggunakannya untuk menyelamatkan orang. Selanjutnya, Julian menunggu dengan sabar. Namun setelah menunggu lebih dari 1 jam, pihak lain tidak menelepon lagi. Saat ini, Sarah telah muncul di pinggiran kota Tianji, tidak jauh dari sekte Tianshan. Dia melihat ke beberapa tentara-tentara Kotake yang mengikuti di belakangnya dan memerintahkan, "Tunggu saja aku di sini." "Ya." Beberapa tentara mengangguk. Sarah memegang pedang jahat sejati dan menatap pegunungan bersalju di kejauhan. 2 hari yang lalu, tempat ini mengalami pertempuran sengit dan dibom oleh jet tempur, namun 2 hari ini turun salju lebat. Salju tebal menumpuk di tanah. Hamparan putih yang luas di kejauhan. Sarah berjalan menuju pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Dia ingin mendaki gunung. Tapi masih ada puluhan kilometer yang harus ditempuh, dan jika berjalan kaki, Anda tidak akan bisa berjalan kaki dalam sehari. Situasi di Jiangzhou sangat mendesak, dan dia khawatir musuh akan memanggil Julian, yang akan mempertaruhkan nyawanya demi Taraf dan yang lainnya. Tubuh Julian sangat lemah sekarang. Jika dia pergi, pasti akan menjadi bencana. Setelah memikirkannya, dia mengaktifkan ki-nya. Segera setelah energi sebenarnya diaktifkan, darah di dalam tubuh mulai mendidih, dan aura kuat keluar dari tubuh. Nafas ini mempengaruhi pikirannya. Dia merasa seolah-olah ada banyak roh jahat yang mengaum di benaknya, dan dia sedikit gelisah dan terganggu. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk membunuh. Dia mengaktifkan teknik sangking untuk menekan keinginan membunuh. Setelah bangun sebentar, dia bergerak maju dengan cepat. Segera, kami tiba di lokasi sekte Tianshan. Daerah ini menjadi puing-puing, dan banyak murid sekte Tianshan membangun kembali sekte Tianshan. Siapa? Kemunculan Sarah segera menarik perhatian para murid sekte Tianshan. Pada saat itu, lebih dari selusin murid sekte Tianshan datang dan mengelilinginya. Ketika Sarah melihat orang-orang, keinginannya untuk membunuh menjadi semakin kuat. Dia menghilangkan energi aslinya, dan segera duduk bersila di tanah, mengaktifkan teknik sangking. "Cepat, laporkan pada pemimpin." Beberapa murid segera pergi untuk memberitahu pemimpinnya. Tidak lama kemudian, Cakra muncul. Dia memandang Sarah yang sedang duduk bersila di tanah dengan mata sedikit tertutup dan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bergumam, mengapa Sarah datang ke sekte Tianshan.
Sekitar 10 menit berlalu. Sarah baru saja berdiri. Cakra bertanya, Sarah, mengapa kamu ada di sini? Sarah berkata, Tuan Max, sesuatu terjadi di Jiangzhou sana. Julian terluka sekarang dan tidak dapat menggunakan energi aslinya. Dia secara khusus meminta saya datang ke sini untuk mendapatkan dukungan. Mendengar ini, Cakra tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Sarah berkata, saya tidak tahu siapa mereka. Untuk mendapatkan ramuan dalam dari penyuruh, mereka menangkap beberapa teman Julian dan memeras Julian agar menyerahkan ramuan dalam. Situasinya sangat mendesak sekarang, jadi saya ingin meminta dukungan Tuan Max. Oke, Cakra mengangguk dan berkata, tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan segera berangkat. Sarah berkata, ada helikopter di kaki gunung, yang dapat membawa Tuan Max kembali ke Jiangzhou. Nomor telepon Julian adalah 133 *****. Setelah Tuan Max tiba di Jiangzhou, dia akan menghubungi Julian secara langsung. Mendengar ini, Cakra mengerutkan kening dan bertanya, kenapa, kamu tidak mau kembali? Tidak, ada hal penting lain yang harus aku tangani. Cakra tidak ragu-ragu. Setelah dia menjelaskan beberapa patah kata, dia pergi bersama beberapa murid dari Sekte Tianshan. Sarah juga meninggalkan Sekte Tianshan, tetapi dia tidak pergi jauh, tetapi tetap berada di dekatnya. Tujuan kedatangannya kembali kali ini bukan hanya untuk memberitahu Cakra dan memintanya untuk pergi menyelamatkan. Yang lebih penting adalah pedang ajaib yang berada jauh di dalam gua salju. Bab 653, mendapatkan teknik pedang ajaib. Pedang iblis, juga dikenal sebagai teknik pedang iblis. Ini adalah seperangkat keterampilan pedang. Itu adalah ilmu pedang yang diciptakan oleh Raja Jahat Sejati ketika dia terjebak di gua salju selama hampir 100 tahun dan setengah gila dan setengah iblis. Sarah tidak tahu betapa kuatnya rangkaian ilmu pedang ini. Dia hanya tahu bahwa Raja Jahat Sejati meninggalkan pesan di akhir. Jangan berlatih pedang ajaib dengan enteng. Sarah tahu bahwa berlatih pedang ajaib itu berbahaya. Dia bisa saja dirasuki. Namun, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ibarat menjadi orang miskin yang mendambakan uang. Inilah keinginan yang datang dari jiwa terdalam. Dia berkeliaran di luar Sekte Tianshan dan menunggu lama sebelum dia menemukan kesempatan dan diam-diam menyelinap ke jalan rahasia bawah tanah Sekte Tianshan. Memasuki jalan rahasia bawah tanah, Sarah tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia terus memukul dengan hati-hati. Saat dia pergi terakhir kali, dia mencatat rutenya, baik disengaja atau tidak. Kali ini dia menemukan tempat di mana Raja Jahat Sejati meninggalkan pedang sihirnya tanpa kesulitan apapun. Dia melihat tulang-tulang di tanah. Dia merasa sedih pada Raja Jahat Sejati. Dia mengikuti Raja Lanling untuk membantai penyuruh, tetapi lengannya dipotong hanya karena dia berlumuran darah penyu. Itu ditinggalkan di sini oleh Raja Lanling. Dia mengalami koma, dan ketika dia bangun, pintu keluar telah ditutup. Dia tidak bisa pergi, dan dia berlumuran darah kura-kura, dan dia selalu dalam keadaan setengah gila dan setengah iblis. Hus! Sarah menarik napas dalam-dalam. Lalu dia melihat ke dinding. Bagian depan tembok mencatat teknik sangking. Ini diciptakan oleh Raja Jahat Sejati untuk menekan darah iblis di dalam tubuh. Di belakangnya ada pedang ajaib. Sarah memandangi orang-orang kecil yang terukir di dinding batu. Orang-orang kecil ini memegang pedang di tangan mereka dan menunjukkan berbagai gerakan pedang. Sarah melihatnya dengan sangat serius. Ada anotasi teks di kedua sisi gerakan pedang. Namun, ini adalah teks yang ditulis ribuan tahun yang lalu, dan Sarah juga tidak mengenalinya. Dia mencatat setiap gerakan pedang dan semua catatan tentang keterampilan pedang. Dia sangat pintar dan memiliki ingatan yang baik. Sekarang tidak sulit untuk menuliskan hal-hal ini dengan serius. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berlatih sekarang. Satu-satunya cara adalah dengan menuliskannya terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan cara untuk mempelajari jenis tulisan ini ketika Anda kembali. Khawatir dia akan lupa, dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter, dan memotret semua gerakan pedang dan teks di dinding. Kemudian album foto pribadi dibuat dan kata sandi ditetapkan. Setelah melakukan semua ini, dia mengambil pedang jahat sejati. Pedang panjang di tangannya terayun dengan keras. Energi pedang yang besar berkembang. Dentur. Dia menebas dinding batu, menghancurkan semua informasi yang terekam di dinding batu. Setelah mengaktifkan energi aslinya, darah di tubuhnya mulai mendidih lagi, dan keinginan untuk membunuh muncul di hatinya. Namun, dia menahannya dengan paksa. Teknik sangking diaktifkan kembali, dan darah yang mengalir perlahan mereda, dan keinginan di dalam hatinya perlahan menghilang. Setelah menenangkan diri, dia berbalik dan pergi, segera meninggalkan gua salju, meninggalkan Sekte Tianshan, dan membeli tiket pesawat kembali ke Jiangzhou. Saat ini, di sungai, Julian telah menunggu telepon dari orang yang menculik Taraf dan lainnya.
Namun pihak lain tidak pernah menelepon. Julian juga tidak terburu-buru. Akan lebih baik jika dia tidak menelepon, sehingga dia memiliki cukup waktu untuk menunggu Cakra, kepala sekte Tianshan, tiba. Saat itu, masyarakat Sanlang membawa orang-orang yang ditangkap itu menjauh dari sungai. Mereka bertiga berkendara jauh. Bos, ada Gunung Longhu di depan. Gunung Longhu adalah hutan perawan. Kami berdagang di sini. Setelah kami mendapatkan barangnya, kami menyelinap ke Gunung Longhu. Bahkan jika Julian memiliki segala cara untuk mencapai langit, dia tidak akan bisa melakukannya, temukan kami. Ya, Bos Miguel mengangguk dan memerintahkan, kakak kedua, bawa orang itu pergi dan temukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Saya akan meminta Julian untuk datang dan berdagang. Saya akan mengungsi setelah saya mendapatkan barangnya. Setelah itu aku aman, aku akan memberitahumu. Ya, Bos. Julian menunggu di rumah Qin Nian hampir sepanjang hari. Ketika Cakra tiba, pintu masuk villa. Julian pergi membukakan pintu untuk Cakra. Kepala sekolah Max, kita akhirnya tiba. Aku akan lega jika kamu tiba. Cakra berkata, setelah Sarah memberitahuku, aku bergegas ke sini tanpa henti. Begitu aku turun dari pesawat, aku memanggilmu dan bergegas ke sana dengan cepat. Ngomong-ngomong, di mana Sarah? Julian bertanya-tanya karena dia tidak melihat Sarah. Cakra berkata, Sarah berkata ada hal lain yang harus diselesaikan dan memintaku untuk kembali dulu. Kenapa? Kamu tidak tahu apa itu? Saya tidak tahu. Julian menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius. Apa yang terjadi dengan Sarah saat ini? Sarah tidak lebih baik dari sebelumnya. Sarah sekarang adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Begitu meledak, konsekuensinya akan serius. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah. Tak lama kemudian, panggilan tersambung, dan terdengar suara menyenangkan dari telepon, suamiku, ada apa? Ada yang salah? Julian bertanya, Sarah, di mana kamu dan mengapa kamu tidak kembali? Sarah meminta maaf, suamiku, maafkan aku. Dalam perjalanan ke Kyoto, aku menerima telepon dari teman lama. Ada pesta di Kyoto. Aku pergi ke pesta itu, jadi aku pergi untuk menyapa. Sekarang aku bergegas ke bandara. Dalam perjalanan, akan segera kembali. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Sarah terus bertanya, ngomong-ngomong, apakah Tuan Max sudah tiba? Ya, itu sudah ada di sini. Itu bagus. Tutup telepon sekarang. Dududu. Julian meletakkan teleponnya. Dia tidak meragukan kata-kata Sarah. Cakra bertanya, Saudara Fisher, apa yang terjadi? Julian memberi isyarat mengundang dan berkata, masuklah ke kamar dan bicara. Dia membawa Cakra ke villa. Setelah duduk, dia menceritakan apa yang terjadi. Apakah kamu di sini untuk mendapatkan ramuan batin? Cakra mengerutkan kening dan berkata, Saudara Fisher, mereka tahu kekuatan kakekmu tak tertandingi, tetapi mereka masih berani menangkap dan mengancam orang. Mereka penuh kerja keras atau putus asa, jadi hati-hati. Aku juga tidak yakin, itu sebabnya aku mengundangmu ke sini. Aku ingin kamu membantuku. Harus. Cakra berkata dengan tegas, apapun yang kamu ingin aku lakukan, katakan saja padaku. Tunggu sampai mereka menelepon. Julian masih belum tahu cara berdagang. Setelah Cakra tiba, Julian tidak menunggu lama ketika telepon berdering. Di telepon, suara serak terdengar, Julian, datanglah ke Gunung Longhu dengan ramuan dalam penyuruh. Setelah ketiga Ronin bersaudara mendiskusikannya, mereka menelepon Julian. Kakak laki-laki tertua, Miguel, memikirkan pencapaian seni bela diri Julian dan bagaimana dia telah berkembang dari master seni bela diri orang luar ke alam ketujuh saat ini hanya dalam waktu setengah tahun. Dia tiba-tiba punya pemikiran lain. Selain ramuan dalam penyuruh, bawakan aku 13 pedang surgawi keluarga Fisher dan rahasia seni bela diri yang kamu latih. Jika aku mendapatkan barang-barang itu, secara alami aku akan melepaskannya. Jika kamu berani bermain trik, maka kalian wanita kecantikannya hilang. Oke, aku akan segera ke sana. Julian masih belum tahu siapa pihak lainnya. Dia tidak berani berjudi. Setuju saja dulu. Dia mengemudi tanpa menggunakan tangan. Setelah menutup telepon, dia memandang Cakra dan bertanya, Tuan Max, bagaimana menurut Anda? Cakra berpikir sejenak dan berkata, menilai dari apa yang diminta pihak lain, dia seharusnya tidak menjadi orang yang kuat, dan seni bela dirinya tidak boleh terlalu tinggi. Mengapa? Julian bertanya. Cakra menjelaskan, meskipun 13 pedang surga disebut sebagai ilmu pedang terbaik di dunia, setiap orang kuat memiliki seni bela diri sendiri dan tidak mau repot-repot berlatih seni bela diri klan dan sekte lain. Dia hanya memiliki beberapa seni bela diri. Hanya orang-orang rendah hati yang peduli dengan klan lain dan seni bela diri sekte lain. Itu masuk akal, tapi itu tidak mutlak. Cakra berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Ayo segera bergegas ke Gunung Longhu. Bab 654, Penyelamatan.
Saudara Fisher, menurutku ramuan dalam tidak bisa diserahkan. Ayo kita buat yang palsu dan ambil. Lagi pula, musuh belum pernah melihat seperti apa ramuan dalam penyuruh yang sebenarnya. Kelvin membuka mulutnya untuk mengingatkan. Julian berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika mereka ketahuan dan dikalahkan? Tidak, Kelvin berkata, mereka hanya menginginkan ramuan dalam. Mereka tidak akan bertindak gegabah sampai mereka mendapatkan ramuan dalam yang sebenarnya. Cakra juga berkata, ya, ramuan dalam penyuruh terlalu berharga dan tidak dapat diserahkan dengan mudah. Saudara Fisher, jangan khawatir, jika musuh benar-benar tidak kuat, saya pasti bisa menyelamatkan orang. Jika musuh kuat, maka saya tidak akan melakukannya. Mereka akan menculik orang dan mengancam mereka, tetapi mereka akan membunuh mereka langsung di depan pintu mereka. Qin Nian mengangguk, Tuan Max benar. Beberapa orang berkumpul untuk berdiskusi. Setelah mendiskusikan detail rencana, kami menuju ke Gunung Longhu bersama. Dibutuhkan hampir 1 hari untuk mencapai Gunung Longhu dengan mobil. Julian tidak berencana mengemudi ke sana, jadi dia menuju ke kawasan militer dan meminta King Kotake untuk mengatur helikopter. Setelah Anda mendapatkan lokasi perdagangan, sisanya menjadi lebih mudah. Julian meminta King Kotake menggunakan pengawasan satelit untuk memantau Gunung Longhu dan mencari jejak musuh. Namun, inilah pegunungan Mangmang. Bahkan dengan pengawasan satelit, sulit menemukan beberapa orang. Saat King Kotake menggunakan satelit untuk mencari orang, Julian dan yang lainnya telah tiba di Gunung Longhu dengan helikopter. Di luar Gunung Longhu, area terbuka. Helikopter itu mendarat. Julian mengeluarkan ponselnya dan menelepon musuh. Kali ini panggilan itu dijawab dengan cepat. Julian, apakah kamu sudah membawa barangnya? Di kejauhan, di atas pohon besar, seorang pria memegang teleskop di tangannya dan mengamati dari dekat helikopter yang mendarat di kejauhan. Dia melihat helikopter mendarat, dan melihat beberapa orang di dalam helikopter. Julian menjawab, saya telah membawa barang-barangnya, di mana orang-orangnya? Letakkan barang-barang itu di tanah dan biarkan helikopter pergi. Setelah saya mengambil barang-barang itu, saya secara alami akan melepaskannya. Tidak mungkin, Julian menolak, saya tidak akan memberi Anda apapun sampai Anda bertemu seseorang. Julian, tolong berhenti mempermainkanku, letakkan barang-barangmu dan segera pergi, jika tidak, aku akan segera membunuh mereka. Miguel meraung dan mengancam. Kamu bebas membunuh mereka. Julian juga tampak acuh tak acuh, itu hanya beberapa wanita. Bagiku, itu hanya beberapa potong pakaian. Hal ini diambil dari pembahasan sebelumnya. Julian harus kuat. Ambillah sikap acuh tak acuh. Jika tidak, Anda akan selalu ditipu. Miguel, yang bersembunyi di kegelapan, juga mengerutkan kening. Selama penyelidikannya, Julian adalah orang yang sangat emosional. Untuk wanita, saya bisa melakukan apa saja. Julian, kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan membunuh mereka sekarang. Bunuh dia, aku akan kembali. Julian langsung menutup telepon. Kemudian helikopter lepas landas. Miguel melihat helikopter berangkat dalam kegelapan, dan dia panik, melihat bahwa dia akan mengambil barang itu. Selama mereka mendapatkan sesuatu, ketiga bersaudara itu bisa berdiri bahkan mendirikan sekte. Dia menelepon Julian lagi dan berkata dengan dingin, Julian, saya katakan lagi, letakkan barang-barangmu, jika tidak, saya akan segera membunuh seseorang. Julian berkata dengan tenang, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Bagaimana jika saya meletakkan barang-barang saya dan Anda tidak berteman dengan saya? Miguel berkata, jangan khawatir, saya hanya menginginkan barang-barang itu, orang-orang ini tidak berguna bagi saya. Begitu saya mendapatkan barang-barang itu, saya akan segera melepaskannya. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Julian menutup telepon. Helikopter itu mendarat lagi. Dia turun dari helikopter dan meletakkan sekantong barang di tanah. Helikopter kemudian pergi. Miguel berada dalam kegelapan, dan ketika dia melihat helikopter itu pergi, dia segera bergegas keluar. Dia berjalan langsung menuju tas di tanah dan dengan cepat mengambilnya dengan kegembiraan di wajahnya. Begitu dia mengambilnya, pedang dingin diletakkan di lehernya. Jangan, hati-hati. Ekspresi Miguel tiba-tiba berubah, dan dia terlalu takut untuk bergerak. Ini adalah Cakra. Dia turun dari pesawat dari sisi lain dan bersembunyi dengan tenang, menunggu Namikaze datang dan mengambil barang-barangnya. Di mana orangnya? Tanya Cakra. Ya, di pegunungan. Dengan pedang di lehernya, Miguel juga takut dan tidak berani bertindak gegabah. Bawa aku. Ya. Miguel berdiri. Bawa Cakra ke Gunung Longhu. Helikopter yang berangkat berbalik lagi dan tetap berada di ruang terbuka ini lagi. Julian turun dari pesawat, dengan wajah khawatir, dan berkata, saya tidak tahu apakah Tuan Max dapat menyelamatkan orang. Kelvin menghiburnya, jangan khawatir, Cakra juga adalah kepala sekte Tianxian.
Dia berpengetahuan luas dan tidak memiliki masalah dalam menangani beberapa tikus. Julian mengangguk ringan. Dia menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 1 jam, banyak sosok muncul di kejauhan. Taraf, Priscilia, Melanie, Cilia, dan Qin Suang datang perlahan. Ada juga 3 Ronin yang menemaninya. Ketiga orang tersebut dipukuli dengan hidung hitam dan mata bengkak. Cakra mengarahkan pedangnya ke arah mereka, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Julian. Saudara Fisher. Beberapa gadis muncul dan ketika mereka melihat Julian, mereka sangat sedih hingga hampir menangis. Tuan muda, kakek. Cakra datang dan berkata, Saudara Fisher, ketiga orang ini bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ketiga orang ini telah melakukan banyak kejahatan dalam beberapa tahun terakhir dan telah diburu oleh faksi Tianshan kami. Sekarang terserah Anda untuk melakukannya bunuh atau pertahankan mereka, itu semua tergantung pada apa yang Anda maksud. Ketiga bajingan itu ketakutan. Segera dia berlutut di tanah dan memohon ampun. Julian, aku salah. Aku terobsesi. Tolong biarkan aku hidup. Raja Naga, ini bukan urusanku. Bos memaksaku melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, dia akan membunuhku. Mante, kamu bajingan. Julian terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong mereka. Melihat Taraf dan yang lainnya, dia berkata, ayo naik pesawat dulu. Beberapa wanita naik pesawat satu demi satu. Julian melirik Cakra dan membuat gerakan membunuh. Dia berbalik dan naik pesawat. Cakra mengayunkan pedang di tangannya. Mereka bertiga langsung jatuh ke tanah. Dia mengikuti dan naik ke pesawat. Helikopter itu lepas landas perlahan. Dan di tanah di sini, ada 3 mayat dingin lagi. Saat Julian menyelamatkan orang, Sarah telah kembali ke sungai. Setelah turun dari pesawat, dia menelepon Julian. Setelah mengetahui bahwa dia telah diselamatkan, dia menghela nafas lega dan berkata, suamiku, aku akan kembali ke keluarga Hansel dulu. Aku akan menunggumu datang kembali untuk makan malam-malam tahun baru. Julian mengangguk dan menutup telepon. Setelah kembali ke Jiangzhou, dia mengirim orang itu ke rumah Priscilia, menghiburnya sebentar, lalu berbalik dan pergi. Adapun Cakra, karena ingin membangun kembali Sekte Tianshan, dia tidak tinggal lama di Jiangzhou. Dia langsung pergi ke kawasan militer dan naik pesawat khusus kembali ke Kyoto. Setelah Sarah kembali ke rumah Hansel, dia segera kembali ke kamar di lantai 2, mengunci pintu, dan menyalakan komputer. Mulailah mencari di komputer untuk menerjemahkan teks di Gua Salju. Untuk memahami anotasi jurus pedang teknik pedang iblis. Sebelum menguraikan beberapa kata, ada ketukan di pintu. Sarah, buka pintunya. Kami datang. Seolah-olah dia ketahuan melakukan kesalahan, Sarah mematikan komputer dengan panik, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu. Membuka pintu, melihat Julian di pintu, dia tersenyum, suamiku. Julian melirik Sarah dengan kebingungan di wajahnya dan bertanya, mengapa kamu mengunci diri di kamar? Aku mau mandi. Wajah cantik Sarah memerah. Oh, ada banyak orang di rumah yang menunggumu turun untuk makan malam tahun baru. Bab 655, memperbaiki diagram 18 meridian. Jantung Sarah berdebar kencang. Ada apa denganmu? Julian melihat Sarah tampak sedikit aneh dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Sarah berseru dan buru-buru berkata, tidak apa-apa. Ayo turun untuk makan. Dia menarik Julian dan pergi. Julian juga tidak curiga. Mereka berdua turun bersama. Ada banyak orang berkumpul di bawah. Nicholas, keluarga Alfred, keluarga Simon. 3 generasi keluarga Hansel berkumpul. Beberapa meja telah disiapkan. Julian turun ke bawah dan menjadi fokus perhatian semua orang. Nicholas berdiri dan berkata dengan keras, semuanya, diam, ada yang ingin saya katakan. Ruang tamu yang bising menjadi sunyi. Nicholas memandang Julian dan berkata, kami di keluarga Hansel dapat mencapai posisi kami saat ini karena kontribusi Julian dan kontribusi Sarah. Nicholas mengucapkan banyak kata. Mereka semua berusaha menjilat Julian, tolong Sarah. Setelah mendengar ini, Julian hanya tersenyum tipis. Makan malam tahun baru ini sangat meriah. Tapi Julian makan sedikit dengan santai, lalu berbalik dan naik ke atas. Dia tidak terlalu menyukai kebisingan atau kegembiraan. Dia kembali ke kamar Sarah di lantai 2. Berdiri di balkon, merokok, memandangi langit malam yang gelap, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia sedang memikirkan situasi yang akan datang di kota Kyoto dan pemilihan umum yang akan datang. Pemilihan besar adalah tentang raja baru berikutnya. Barry pasti akan mengambil tindakan. Dia terobsesi memikirkan berbagai hal.
Sepasang tangan lembut memeluknya dari belakang. Apa yang kamu pikirkan? Julian bereaksi dan berkata, bukan apa-apa. Apakah kamu memikirkan tentang lukamu? Sarah dari belakang bertanya dengan lembut, jangan terlalu khawatir. Julian mengangguk. Di luar agak dingin, masuklah. Sarah menarik Julian ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, Julian merasa sedikit mengantuk dan berbaring di tempat tidur. Sarah duduk di sebelahnya. Malam ini, tak satu pun dari mereka keluar, tetapi berada di dalam kamar dan banyak mengobrol. Sarah mengungkapkan banyak perasaannya. Dia berkata bahwa dia ingin membantu Julian dan berbagi sebagian beban Julian. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya adalah hari pertama tahun baru Imlek. Menurut adat setempat, kami makan bola-bola ketan di pagi hari dan kemudian pergi mempersembahkan dupa kepada orang lanjut usia yang telah meninggal dunia di rumah. Maka saatnya keluar dan memberi ucapan selamat tahun baru. Julian, sebaliknya, menemukan alasan untuk tinggal di rumah. Sarah tidak memaksakannya. Keluarga Hansel juga tidak memaksakannya. Keluarga Hansel kehabisan tenaga. Julian duduk bersila di tempat tidur. Dia memegang kitab medis di tangannya dan memeriksanya, mencoba menemukan cara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun bab penyembuhan yang tercatat di atas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Adapun Julian, dia tidak punya waktu ini. Jika dia menggunakan metode mental yang tercatat dalam kitab suci medis untuk menyembuhkan luka-lukanya, pada saat dia pulih dari luka-lukanya dan mendapatkan kembali kekuatannya, dunia akan berada dalam kekacauan. Apa yang harus dilakukan? Julian memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia meletakkan kitab suci medis dan menutup matanya. Tanpa disadari, gambaran aneh muncul di benak saya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ngomong-ngomong, gambaran kehidupan di Gunung Huayu, diagram 18 meridian. Julian memikirkan gambaran kehidupan di Gunung Huayu dan gambaran 18 meridian. Bagan meridian ini memerlukan 2 hari libur, dan pria serta wanita perlu berlatih bersama. Dan persyaratan energi sejati juga sangat ketat. Dibutuhkan 1 yang dan 1 yin. Kombinasi yin dan yang, perpaduan yin dan yang. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia segera berdiri, mengenakan mantelnya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Sarah. Suamiku, ada apa? Sarah, aku ingin keluar dan mencari Priscilia. Mari kita berlatih seni bela diri yang tercatat di kediaman Gunung Huayu bersama-sama. Ini mungkin bisa membantuku mendapatkan kembali kekuatanku dengan cepat. Julian menjelaskan niatnya. Mendengar ini, Sarah merasa sedikit tidak senang. Namun, dia tidak menghentikannya, tapi berkata, silakan. Dimitri berkata bahwa di dunia, hanya Priscilia yang dapat mempraktikkan rahasia seni bela diri yang tersembunyi di gambar kediaman Gunung Huayu bersama Julian. Karena Priscilia terlahir dengan tubuh yang dingin. Diagram 18 meridian memerlukan kompatibilitas yin dan yang. Julian menutup telepon dan keluar. Mengemudi mobil keluarga Hansel, kami menuju ke rumah Priscilia. Keluarga Priscilia. Sekelompok orang berkumpul, mengobrol dan tertawa. Tuan, murid ini menawarimu minuman. Priscilia mengambil segelas anggur dan berdiri. Kelvin mengambil anggur dari tangannya. Saat ini, bel pintu berbunyi. Priscilia bertanya-tanya, siapakah orang tahun baru Imlek ini? Dia mengambil remote control di atas meja dan memasangnya. TV di dinding langsung menyala. Di TV, gambar pengawasan pintu muncul. Melihat bahwa itu adalah Julian, beberapa orang menjadi bersemangat. Tanpa menunggu instruksi Priscilia, Melanie berlari untuk membuka pintu. Julian masuk, melihat orang-orang yang sedang makan, dan berkata sambil tersenyum, saya datang pada waktu yang tepat. Saya akan menambahkan piring dan sumpit. Melanie dengan cepat berlari ke dapur. Taraf melirik Julian dan berkata sambil tersenyum bercanda, jika kamu tidak tinggal di keluarga Hansel, mengapa kamu tidak datang ke tempat kami untuk ikut bersenang-senang? Julian duduk dan berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk urusan bisnis. Saya terluka sekarang, dan menggunakan metode lain untuk menyembuhkan luka itu, saya tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatan saya dalam waktu singkat. Saya hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk berlatih Huayu bersama Priscilia. Seni bela diri direkam di gambar Mountain Residence. Oke. Priscilia berteriak dengan penuh semangat. Saudara Fisher, saya telah mengembangkan energi sejati saya, dan saya sekarang adalah prajurit tingkat pertama. Julian mengangguk dan berkata dengan penuh penghargaan, ya, Anda telah mengembangkan energi sejati Anda begitu cepat. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, Anda dapat menyamai kerja keras orang lain selama puluhan tahun. Saat ini, Melanie sudah keluar dengan membawa mangkuk dan sumpit dan menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya dan memakannya dengan santai. Setelah makan, dia kembali ke kamar bersama Priscilia. Di dalam ruangan,
Keduanya duduk bersila di tempat tidur, saling memandang. Priscilia, apakah kamu masih ingat diagram 18 meridian? Julian bertanya. Priscilia mengangguk. Dia juga membaca 18 diagram meridian dan mempelajarinya sebentar. Kalau begitu coba dulu. Julian juga bingung. Karena sekarang dia tidak bisa mengaktifkan terlalu banyak energi yang menyebalkan. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Julian duduk dengan postur yang sama seperti pada gambar pertama, dengan tangan terangkat di atas kepala. Priscilia, sebaliknya, melompat dan muncul di kepala Julian, tangannya bertumpu pada tangan Julian. Pada saat ini, dia mengaktifkan ki-nya sesuai dengan rute pergerakan pada grafik meridian. Julian mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Dia hanya merasakan hawa dingin datang dari telapak tangannya. Saat ini, dia menarik napas dalam-dalam. Rangsang sedikit-sedikit energi sejati, dan jejak energi sejati ini bergerak seiring dengan meridian. Meskipun itu hanya sedikit zeki, meridiannya terlalu rapuh dan zenshi-nya bersirkulasi, menyebabkan rasa sakit seperti tusukan peniti di tubuhnya. Ekspresinya berubah kesakitan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Namun, dia menahannya dengan paksa. Energi sejatinya sangat kuat dan yang. Energi sejati ini dipadukan dengan energi dingin yang masuk ke dalam tubuh. Pada saat ini, kedua ki menyatu. Jangan membedakan satu sama lain. Energi sejati yang memadukan yin dan yang bersirkulasi terus-menerus, mengalir dari tubuh Julian ke tubuh Priscilia. Pada saat ini, rasa sakit pada otot dan pembuluh darah di tubuh Julian sangat berkurang. Priscilia, jangan mengaktifkan terlalu banyak energi yang menyebalkan, sedikit saja sudah cukup. Julian takut Priscilia akan mengaktifkan terlalu banyak energi yang menyebalkan dan tubuhnya tidak akan mampu menahannya, jadi dia tidak bisa menahannya. Tolong ingatkan dia. Oh. Priscilia mengangguk. Segera, keduanya mengubah tindakan mereka. 18 meridian dibagi menjadi 9. Keduanya saling berpelukan dan berpegangan tangan. Priscilia juga sedikit malu, wajahnya memerah. Adapun Julian, sambil menggendong seorang wanita cantik di pelukannya, dia juga memiliki pikirannya sendiri. Bersambung.